Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian menunjukkan kalian dikenal happy mawon, santai mawon. Romo di diri saya yang cintai. Kami jauh-jauh dari Demak datang ke sini dalam rangka ikut bergembira bersama seluruh yang ada di sini. Semuanya sedang bergembira, nggih? Kita semua sedang bersyukur atas tahbisan imamat beliau yang ke-29. Saya ingat yang ke-28 kemarin waktu di Watesno. Waktu itu saya datang dari Jombang langsung, karena itu Minggu Kliwon, Senin Legi, malam Senin. Minggu Kliwon, hari Seninnya malam Selasa, nggih. Nah, karena itu saya datang langsung dari Jombang dan kemudian ke Wates. Karena kali daharan jadi santai mawon, nggih. Kenangan pertama saya ketemu Romo Budi itu waktu di gereja Bongsari. Waktu itu nuwun sewu, tanpa mengurangi rasa hormat, kulo ini dari orang NU lah katakanlah. Orang NU itu ada yang menyebut dengan sebutan NU itu nunut udun. Ya, artinya umumnya tokoh agama dari NU itu udut, Pak. Dan lelah saya itu udah udut. Masih ingat ya, Mo? Waktu itu beliau duduk di samping saya, ada satu meja. Aku kok koyok tahu akrab wajah ini dia. Saya ingat-ingat lagi karena beberapa tulisan di Suara Merdeka. Nah, beliau itu menantang saya, Pak Bu. Pak Yai kalau nggak salah ingatnya. Monggo udut. Nek jenengan ra udut, jenengan Muhammadiyah. Nunewu loh, bagi saya daripada diarani Muhammadiyah lu apik aku udut. Meskipun saya tidak udut. Batinku kurang ajar, ngomong liyane ra ono sing wani kongkon aku udut dhewe. Kongkon aku udut. Itulah kenangan pertama, kemudian beberapa kali dan seperti yang jenengan juga cerita tadi. Alhamdulillah waktu tadi nuwun sewu tanpa biasanya ekaristi itu kan sesuatu yang sakral gitu, sesuatu yang hening, hikmat. Mohon maaf kalau ternyata tadi si kecil saya kok rodo pola. Tapi mari kita pahamkan bersama bahwa ketika dalam sebuah ibadah anak kecil itu kok nggak boleh rame atau apa, itu pastornya kudu diseneni. Nok masjid misalkan kiai kok anak kecil malah bergeger terus kiainya marah, ini kiai ini sing salah, Pak. Kenapa? Karena dia akan terbayang bahwa saya tidak boleh masuk masjid karena dimarahin kalau rame. Saya tidak boleh masuk gereja karena dimarahin romonya, kan bahaya, Mo. Maka anak ini akan terjauh dari rumah ibadah. Itu yang perlu kita pahamkan bersama. Lo cah cilik isone yo guyon ngoten niku. Mosok cah cilik kon melu bisa kan mboten itu. Ngoten nggih. Jadi ya ini blessing in disguise. Adalah ini pemahaman ketika dalam menghadapi situasi begitu. Banyak hal yang memang, maka saya menyebut beliau guru saya juga, karena beliau menjadi ditahbiskan seorang romo. Saya itu baru lulus SMP bulan Juli 96. Romo itu saja sudah jadi romo, padahal untuk jadi romo butuh waktu belasan tahun, Mo. 12 tahun kalau di presbiter atau projo, 14 tahun atau 15 tahun kalau di Yesuit. Nah, alhamdulillah sebentar lagi awal Agustus ini sahabat saya yaitu Romo Didik Edwardus Didik Cahyono juga akan ditugaskan di Batu Retno.
Waduh itu. Iya, oh belum tahu ya. Ampun ngomong-ngomong ya. Nah tadi disebutkan oleh beliau, saya sejak 2009 bersahabat dengan beliau, dan ketika anak saya yang pertama memang namanya Magdalena. Waktu itu Romo Didik bilang, ini kabutan jeneng piye? Cara wong Jawa itu kan ada istilah kabutan jeneng nggih. Jenenge sing kali dipamah-pamah mawon, mboten napa-napa, anggap mawon nonton stand up comedy. Gitu saged guyu mo. Asline umat niku seneng Romo sing lucu mo. Nggih. Wong Islam nggih ngoten, nek ngundang pendakwah itu yo kiai sing lucu. Sing kiai lucu-lucu niku laris. Jadwalnya padat, regane larang. Nek kula ndelelah mboten patek saged lucu. Malah gini, kula niku malah bukan kiai panggilan. Karena terus terang saya tidak menerima undangan untuk berdakwah berceramah di panggung boten. Jadi misalkan jenengan di sini nanti kemudian tertarik di sini, jangan coba panggil saya. Tetapi saya hanya mau hadir atau memberikan sambutan atau memberikan sedikit nopo ya singkatan iki lah, hanya kepada alumni santri kami atau terhubung dengan keluarga besar kami. Kalau di luar kenapa justru di teman-teman yang berbeda ini malah orang kenal kulo teko. Kulo acara halal di Kanisius, di Pika, di Elizabeth malah kulo hadir. Tetapi nek kon ngaji dan pengajian nopo malah kulo mboten buru. Nah, Romo Didik tadi itu yang waktu anak saya pertama lahir. Kalau orang Muslim kan setelah putranya lahir diadani nggih Pak Bu. Nah itu waktu itu beliau nemenin saya dari jam 2 pagi sampai lahiran pagi. Nah setelah lahir saya adani Pak Bu. Dari diadani diberkati secara Katolik. Tahu jenengan anak kiai diberkati secara Katolik. Ini kalau beliau tadi disebut mursal, bukan mursalmo. Kalau mursal itu bahasa Arab, artinya orang yang diutus. Kalau kita Jawa bukan mursal, merusal. Beda sekali, nggih, merusal nggih. Nah, kalau beliau Romo yang merusal, kula ya ora kiai ya wis sing dianggap merusal. Sebab nuwun sewu. Iki didonga to. Nah, piye. Romo itu kan jenjang karirnya urut nih, dari masuk seminari kemudian ditahbiskan secara resmi jadi Romo, itu kan jenjangnya jelas. Tapi naik kiai ini tuh sama sekali tidak jelas. Ada orang yang taruhlah mondok di pesantren 1 tahun dan kemudian bisa tahlil, bisa mimpin doakan itu, wis diundang kiai kiai tahlil. Enggak, kiai itu kan bukan sebuah gelar yang reguler atau gelar resmi. Kiai ini nek sing cocok ya dianggap kiai. Misalkan tanggane ora seneng ngoten ya wong kaya ngono kok dikiaike. Ya karena kiai ini sebuah gelar budaya. Niku mawon sing gelem nganggep. Kalau Romo kan mau disukai atau tidak, tapi setelah menjalani jenjang karir kan sudah ditahbiskan. Nah kiai kan mbok pinter kaya apa jenengan, nek mondok sampai puluhan tahun, begitu berada di satu tempat masyarakat kita nggak cocok ora dikiaike Pak. Ini jenengan dia ngerti. Nek kiai itu ora jelas artinya jenjangnya. Nek Romo kan kayak sekolah sarjana dan pendidikan. Jadi sekali lagi kami sekeluarga ini yang nomor 2 ini anak saya nomor 2, namanya Sinta Samaha. Samaha itu artinya toleran. Jadi setiap anak saya itu selalu saya berikan
nama-nama yang apa ya, tafaul. Orang bahasa Arab tafaul itu artinya harapan, punya filosofi. Kalau Magdalena tadi, jenengan taunya kan beliau adalah murid kesayangan Yesus. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu dari dua kata yang tidak bisa dipisahkan, dari majidah laina. Majidah itu artinya perempuan berhati suci, bersih. Laina dia toleran. Jadi jenengan mau artikan itu dari Magdalena sebagai sebuah sosok, monggo. Mau diartikan dari dua kata yang digabung juga, monggo. Ini seperti watermelon dalam semangka, kan bahasa Inggrisnya watermelon. Jenengan kan tidak bisa menyebutkan waternya tok atau melonnya tok. Water itu banyu, melon ya melon ini, atau tabung gas melon. Watermelon ini sebuah kesatuan, seperti Magdalena tadi. Jadi yang ini namanya Sinta Samaha, dia diangkat sebagai anak didiknya Romo. Bukan anak didik itu jadi suster Romo. Ini angkat. Ini kan kadang begini suster, begini mau kita itu sebagai tokoh agama kadang ya Allah saya ya oke gini, kita sebagai tokoh agama itu merasa seolah-olah merasa memiliki tanggung jawab moral supaya umatnya nggak lompat pagar, jangan nggak login ke kami atau kami murtad ke kita itu umat, kita itu tokoh agama Romo sama Kiai ya seolah-olah menjaga akidah umat supaya tidak lompat pagar. Artinya itu kita itu membiarkan umat kita tetap dalam kebodohan. Artinya Romo atau Kiai itu wedi nek umatnya kritis, logis dan liberal. Sebab nopo, mengko nek umatnya pinter, jamaah pinter, kiai ini sing gemblung. Pakaian takon dadak buka buku meneh, dan belajar lagi itu butuh effort yang berat. Makanya umat mbok manut kiai ra wis. Mati urip gondelan sarunge kiai, mati urip gondelan jubahe Romo. Ini kalau dalam tradisi Quran ini non sewu ya. Ini di Quran itu malah dakwah sih. Ada satu ayat ini sebagai peringatan kita sebagai tokoh supaya kita hati-hati. Umat-umat kita nanti di neraka itu digoreng, mukanya dibolak-balik di neraka. Kemudian umat itu gini protes sama Tuhan, loh Gusti aku kira neng wong goblok wis dilebokke neraka, tapi kami itu hanya mengikuti pemimpin kami. Jenengan sami to? Jenengan kan wong awam, ning manut Romo. Waduh, nasib kita nanti mau di akhirat nanti, di hari akhir itu nasib kita. Umat-umat kita ini protes, Tuhan kami itu hanya ikut para tokoh kami, pemimpin kami, padang dilalai, sedihnya pemimpin kami justru menyesatkan kami. Artinya kesesatan umat itu disebabkan oleh pemimpin. Maka kroyoan dari Romo bener, tanggung jawabnya berat. Kalau bapak beliau hanya kehilangan satu anak yang sumber masalah tadi, kok malah mengambil tugas mengemban ribuan nasib umat itu kemendel mentomo. Enggak, ini pepeling buat kita semua ya, bahwa jangan takut menyampaikan kritik, jangan takut bertanya kepada pemimpin kita. Ketika pemimpin kita kok rodo, ini nopo, bukan untuk menghakimi,
tapi untuk sekedar klarifikasi. Setidaknya dari bertanya itu umat mendapatkan jawaban dari apa yang dilakukan oleh pemimpin. Sebab tadi, nah lanjutannya ini oke Tuhan, saya menerima disiksa seperti ini, tapi pemimpin kami timpakanlah kepada mereka 2 kali lipat dari siksa yang kami terima. Nah ini seneng dong. Karena kita seneng soalnya rasa ada di Romo. Loh, nuwun sewu, Anda sudah memilih jalan yang benar dengan tidak menjadi Romo. Benar. Ya bang, ketika jenengan bisa tidur dengan istri, beliau malah memilih tidur sama ayahnya kok. Ini dilematis. Ayah beliau sekaligus umatnya, jadi manggil anaknya bukan hierarki seorang orang tua kepada ayahnya, tapi seorang umat kepada Romo. Kan Rena mau kawula aturi sare sareng kamu iki piye. Kalau tadi mikir Pak Bu, Bapak Santimin pas mengucapkan itu, posisi beliau itu sebagai seorang ayah atau sebagai seorang ngomong. Ya itu kan tadi malam. Besok sebelum beliau balik ke Jakarta lagi, yo gunakan bahwa kapak-kapak no setinggi apapun kamu jadi seorang Romo, kamu tetaplah anak. Yo ngeten, ger sak turune mangkat Jakarta turun bareng Bapak. Ngoten nggih, setuju nggih? Matur nuwun sekali lagi. Kaulo dan anak-anak istri Mama Yubagio mendoakan yang terbaik untuk Romo, panjang umur, sehat lahir batin, selamat lahir batin. Dan satu lagi Mbak Bu, untung jenengan acara ini diacarakan di Belerjo ketika masyarakatnya secara kultural sudah beragam. Nek kiro-kiro beberapa hari lalu kasusnya kayak tem Sukabumi pripun. Orang wani ngakak ngoten lho. Asli lho. Iso pecah kocone lho. Nggih. Enggak, justru karena kita memiliki pemahaman yang sama, kita bisa tertawa, kita bisa bahagia tanpa tersekat oleh apapun. Kita semua yang ada di sini mendoakan segala yang terbaik untuk Romo Budi, Romo masyarakat Batu Retno mendapat berkah atas keberadaan beliau, dan semoga kita semuanya terutama Romo Budi sehat, selamat, mampu mengemban tugas sebaik-baiknya. Profisia derek pokoknya njung sing kabeh pol. Sudah kasih diskutir. Ini masa belum rekam mau juga langsung viral. Kecuali 10% persepuluhan. Matur nuwun. Jadi beginilah, ini baru salah satu sahabat dan guru saya. Masih banyak kiai-kiai yang seperti Gus Kudir ini yang dalam persahabatan lintas agama itu menjadi warna yang damai sejahtera. Matur nuwun rawuhipun keluarga bersama Mas Wawan. Nah kalau Mas Wawan ini Gus Kudir nggak berani ngerosting karena khusus diajak untuk nemeni sing melek. Nanti tinggal tidur bingung arah Demak malah dengan Jombang.
J, matur sembah nuwun. Wekdal sapapan kawula kunduraken dumateng Mas Sarno. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih dari Alubis. Berkah dalam.